Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini dan di perkumpulan yang diberkahi ini, marilah kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Karena ketakwaan itu akan membimbing kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa selalu berada di jalan kebaikan serta mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan orang yang lemah keimanan dan ketakwaannya, maka akan dengan mudah dipermainkan dan dipengaruhi oleh godaan syaitan dan hawa nafsunya, sehingga ia pun akan terlena dan menyimpang dari jalan kebenaran, wal'iyadu billah. Di dalam kitab Hidayatul Azkiya dikatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Artinya, takwa kepada Allah adalah sumber dari segala kebahagiaan, dan memperturuti hawa nafsu adalah sumber dari kejahatan dan tipu daya syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dan keluarga kita dari tipu daya syaitan, dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa dan selalu dekat dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari keimanan. Sebaliknya, kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari kekufuran. Maka dari itu, ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka ia wajib mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan sekalian manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan perlu juga kita ketahui, barang siapa yang cinta kepada Rasulullah berarti ia telah cinta kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan Rasulullah berarti ia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Artinya bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita ambil iktibar, kita ambil contoh dari para sahabat, betapa besar kecintaan dan rasa pengagungan mereka terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ia berkata, demi Allah, tidak pernah aku melihat raja yang diagungkan sebagaimana pengagungan para sahabat Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kecuali pasti akan jatuh di telapak tangan salah seorang daripada sahabatnya. Kemudian orang itu pun menggosokkan ludah Nabi kepada wajah dan kulitnya.
Dan bila Nabi memberi suatu perintah kepada mereka, mereka pun bergegas melaksanakan perintah beliau. Dan apabila beliau hendak berwuduk, para sahabat hampir berkelahi karena berebut sisa wuduk Nabi Muhammad SAW. Dan bila ia berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan Nabi, dan mereka tidak pernah menajamkan pandangan kepada Nabi sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pula salah seorang sahabat Ansar yang termasuk dalam kelompok 10 sahabat di bawah pimpinan Asim bin Thabit, yaitu Zaid bin Dasinah. Kelompok sahabat ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memata-matai kaum Quraisy. Akan tetapi mereka dikhianati sehingga 8 orang dari mereka menemui syahidnya. Yang tersisa hanya Zaid bin Dasinah dan Khubayb bin Adi. Lalu mereka dijual kepada kaum Quraisy di Mekah. Sementara Zaid bin Dasinah dibeli oleh Sufyan bin Umayyah. Hingga kemudian Zaid mendapatkan waktu untuk dieksekusi. Beliau dibawa ke suatu tempat di luar Masjidil Haram. Orang-orang berkumpul untuk melihat hukuman mati Zaid. Di antara mereka ada yang melemparnya dengan anak panah sambil membujuknya kembali murtad. Akan tetapi ia tetap pada pendiriannya, tetap pada keimanannya. Sofwan bertanya kepada Zaid, "Ya Zaid, maukah engkau jika kepalamu yang akan dipenggal ini digantikan dengan kepala Muhammad dan kamu dibebaskan sehingga bisa berkumpul dan bergembira bersama keluargamu?" Zaid pun menjawab, "Demi Allah, kehidupanku bersama keluargaku tidak akan menjadi senang, tidak akan menjadi tenang jika aku membiarkan duri sekecil apapun menusuk badan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sufyan bin Uyainah berkata, kasih sayang yang ditunjukkan sahabat-sahabatnya kepada Muhammad tidak ada bandingannya. Lihatlah begitu besarnya kecintaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan mereka kepada diri dan keluarga mereka. Di manakah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah sampai di mana kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga kita semua menjadi hamba yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk kecintaan dan rasa pengagungan kepada baginda Nabi yaitu mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun belum ada pada masa Nabi, akan tetapi ia termasuk bid'ah hasanah, tradisi yang baik, contoh yang baik, karena termasuk bagian dari anjuran syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a." Artinya barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Perayaan Maulid Nabi juga merupakan bentuk perwujudan dari rasa kecintaan, rasa pengagungan, bentuk kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah yang tertinggi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Adapun mereka yang menghalangi hamba Allah untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad, adapun mereka yang tidak senang orang-orang menghadiri majlis pembacaan sejarah Nabi Muhammad, tahukah mereka akibat apa yang mereka lakukan? Mereka akan menjadi penghalang yang menghalangi hamba-hamba Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat Allah yang terbesar bagi sekalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Rabiul Awal ini
Marilah kita jadikan momen yang tepat bagi kita untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kepada sahibul maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak pada bulan ini membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak mendengar atau membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladani akhlaknya, hidupkan sunnah-sunnahnya, karena dengan meneladani akhlak Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnahnya adalah bukti besar kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti ia telah cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, niscaya ia akan duduk bersamaku di dalam surga. Wallahu ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil